Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, gua akan ngobrol ringan terkait dengan pergerakan transfer dari Manchester United karena semalam sesaat setelah pertandingan menghadapi Leicester ini kan deadline, artinya diselesai, ditutup sampai dengan akhir jendela transfer musim panas musim ini. Tidak ada lagi pemain yang datang ke Old Trafford, ke Manchester United. Martin Dubravka menjadi pemain terakhir yang didaratkan di Old Trafford dengan status pinjaman. Lalu ada opsi beli. Wah, ada pesawat. Oke. Gue ingin ngobrol ringan aja bagaimana gue melihat pergerakan transfer musim ini. Bukan hanya mendatangkan pemain, mengincar pemain, tapi juga melepas pemain. Manchester United tentu saja mendatangkan beberapa pemain ya musim ini. Ada yang pertama adalah Tyrell Malacia, lalu Christian Eriksen, Lisandro Martinez, lalu Casemiro, Anthony, dan Martin Dubravka. Ada 6 pemain yang didatangkan oleh Manchester United. Bagaimana gue melihat 6 pemain ini? Kalau dari sisi pemain posisi, gua menilai ini cukup bagus ya, cukup bagus kinerja dari manajemen utamanya John Murtough. Pemainnya dulu ya. Kenapa? Karena kerjasama yang terjalin antara John Murtough dan Erik ten Hag ini solid, secara umum solid. Pemain yang diinginkan oleh Erik ten Hag, yang direkomendasikan oleh Erik ten Hag ini bisa didatangkan, walaupun bukan semuanya ya. Artinya kayak pemain kayak Anthony, gue asumsikan Casemiro pun juga demikian, Lisandro Martinez, Tyrell Malacia. 2 pemain ini terutama ya yang gue sebutkan tadi, Lisandro Martinez dan Tyrell Malacia, plus juga Christian Eriksen ini bisa secara impresif sejauh ini masuk ke skema dari Erik ten Hag dan juga membantu tim squad dengan penampilannya sampai dengan sejauh ini. Menurut gue ini proses kedatangan yang cukup bagus bagi 3 pemain ini. Tentu saja Casemiro masih tahap awal ya kan. Lalu Anthony masih belum dimainkan, pun juga seorang Martin Dubravka. Itu dari sisi pemain. Dan juga pemain yang didatangkan ini kan posisinya berbeda-beda, dan gue melihat juga posisi yang memang harus diperkuat oleh Manchester United melihat penampilan di musim lalu. Tentu saja berbicara tentang transfer musim ini, kita juga harus menyinggung tentang Frenkie de Jong. Nah, ini lain cerita. Kalau Frenkie de Jong ini menurut gua bagaimana ya? Ya tentu saja nilainya kurang bagus dari kinerja manajemen, karena pemain ini direkomendasikan oleh Erik ten Hag. Terlihat betul ini di list yang teratas ya, karena bagaimana getolnya, kerja kerasnya manajemen berusaha untuk mendatangkan, tapi kan gagal. Usaha sebenarnya yang dilakukan oleh manajemen, kalau gua melihat sih ini sudah maksimal ya. Maksimal begini, sudah bisa meraih kesepakatan dengan Barcelona. Hanya saja manajemen tidak berhasil untuk meyakinkan sang pemain Frenkie de Jong untuk bisa datang ke Old Trafford. Di sini kan kegagalannya. Memang di sini ada juga nanti pasti komentar atau bahkan gua ya juga berpikir tentang lamanya proses. Ini menandakan memang sulitnya posisi Manchester United, sehingga akhirnya proses ini harus lama. Kenapa? Nomor 1, tentu saja Champions League. Manchester United tidak bermain di Champions League, dan ini menurut gua untuk mendatangkan pemain-pemain bintang ya, sekaliber Frenkie de Jong, ini tentu saja akan memberikan tantangan. Dan oleh karena itulah dari sulitnya tantangan ini, kerasnya tantangan untuk mendatangkan ini, akhirnya waktu proses ini juga lama. Walaupun harus diapresiasi, manajemen sempat ya deal dengan Barcelona, tapi tidak bisa meraih kesepakatan dengan Frenkie de Jong. Artinya ya tidak maksimal poinnya kalau dari gua ya mendaratkan pemain. Lalu bagaimana juga manajemen ini tidak mendatangkan pemain sembarangan
ya. Karena tentu saja di media mungkin juga beberapa suara dari fans atau supporter ya kan di sosial media ingin mendatangkan pemain A, B, C dengan pertimbangan A, B, C ya kan, dilihat dari mungkin dari YouTube, rekam jejak atau pertandingan bersama dengan klubnya sekarang. Tapi ini juga tidak serta-merta memantik ya atau membuat manajemen ini bergerak untuk mendatangkan pemain tersebut. Manajemen betul-betul memperhatikan sisi Erik ten Hag, sekali lagi seperti gue ucapkan tadi di awal banget. Ini menurut gue merupakan poin plus. Jadi sekali lagi tidak terpengaruh dengan hingar-bingarnya media, gosip, rumor pemain si A, si B, tapi betul-betul dilihat Erik ten Hag. Dan menurut gue ini harus diapresiasi walaupun masih belum maksimal betul. Dan ini kan proses mendatangkan pemain ini menurut gue ya memang akan secara bertahap. Karena gue ringan amatiran, mendatangkan pemain terlalu banyak dalam satu jendela transfer itu juga kurang bagus loh. Karena melihat itu menunjukkan satu, bagaimana sang manajer ini ya dia hanya bisa bekerja dengan tim yang baru saja gitu. Dia tidak bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada, di mana pemain-pemain ini kan kalau menurut gue ringan amatiran, mereka bukan robot, mereka bisa dikembangkan lagi. Dan ini merupakan salah satu tugas dari pelatih. Jadi bukan hanya untuk mengganti, membongkar pasang, enggak, tapi juga memperbaiki kualitas dari pemain-pemain yang ada, memaksimalkan pemain-pemain ini sehingga bisa bermain di kapasitas tertinggi. Ini menurut gue juga menunjukkan pelatih itu atau manajer itu manajer yang bagus atau tidak. Jadi sekali lagi ya, manajer bagus itu bukan cuma sekedar bongkar pasang, dia bisa menganalisa pemain mana yang jelek, posisi mana yang harus diganti. Enggak, bukan itu saja, tapi bagaimana memperbaiki dengan source atau sumber daya yang ada. Itu juga menurut gue menunjukkan pelatih itu bagus atau tidak. Dan apa yang dilakukan oleh Erik ten Hag ini memang masih dalam ruang lingkup seperlunya. Karena memang lini belakang oke, diperbaikin ya kan. Back tengah Lisandro Martinez, kiri Tyrell Malacia. Tapi Varane dimanfaatkan sama dia. Mungkin nanti gue nggak tahu apa yang akan dilakukan dengan Harry Maguire dan juga Victor Lindelof. Diogo Dalot bisa dimanfaatkan oleh Erik ten Hag. Lalu sisi penyerangan bagaimana Jadon Sancho dimanfaatkan. Tengah juga bagaimana Scott McTominay itu juga dimanfaatkan. Memang betul mendatangkan Casemiro, tapi juga tetap pemain-pemain itu juga berusaha untuk dimaksimalkan, berusaha untuk digunakan betul ya. Anthony Elanga pun juga, Marcus Rashford ya kan, Anthony Martial di pre-season. Artinya ada kombinasi di sana dengan pemanfaatan pemain yang lama yang sudah ada ingin diperbaiki, dimaksimalkan lagi, tapi juga dikombinasikan dengan pemain baru yang dirasa memang harus didatangkan untuk memperbaiki posisi-posisi yang ada seperti back tengah dan juga gelandang pivot ya. Poin gua yang mungkin agak sedikit kurang itu adalah melepas pemain ya. Ini ada beberapa pemain yang dilepas, Andreas Pereira, Eric Bailly. 5 pemain yang dilepas di awal itu menurut gua nilainya sangat bagus. Pemain yang tidak diperpanjang kontraknya. Jangan lupa ya, ada Paul Pogba, Jesse Lingard, Matic, Cavani, Juan Mata. Ini poinnya tinggi menurut gua. Manajemen berani mengambil keputusan ini, di mana manajemen sebelumnya nampak sering sekali ragu-ragu ketika melepas pemain walaupun pemain itu kontraknya sudah habis ya. Bismillah. Tapi kali ini berani manajemen melepas pemain-pemain, dan ini menurut gua harus diberikan kredit. Hanya saja selanjutnya nih ya, bagaimana melepas pemain ya, tapi maksud gue begini, contoh kayak James Garner ya, melepas James Garner, gue masih melihat James Garner ini sebenarnya ada potensi, tapi tentu saja dia bisa lebih baik potensinya ketika dia mendapatkan menit bermain yang tinggi. Sekarang dia dilepas secara permanen ke Everton. Tentu saja gue tadinya berharap akan dipinjamkan lagi ya kan, cuman manajemen mungkin tidak bisa menemukan klub yang mau meminjam James Garner. Akhirnya ya Everton membeli, tapi harus diberikan kredit juga, manajemen bisa memasukkan klausul buyback, artinya membeli kembali James Garner. Maksud gue ya suatu ketika kalau James Garner ingin ditarik kembali itu masih bisa sangat mungkin. Kalau dia nanti kan dia akan bermain sekarang di Premier League, sebelumnya kan di Championship bersama dengan Nottingham Forest. Kalau seandainya kan dengan Everton dia bisa bermain luar biasa bagus sehingga menarik ya perhatian dari Erik ten Hag dan juga tim kepelatihannya, bisa jadi di buyback.
Tapi ada beberapa pemain juga ya menurut gue yang seperti kayak Phil Jones itu masih ada. Harry Maguire, oke, banyak pasti pemain yang atau fans yang wah Harry Maguire dijual bla 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 bla. Tentu saja Erik ten Hag ketika mendatangkan Lisandro Martinez ini juga merupakan treatment sebenarnya bagi seorang Harry Maguire yang dibeli dengan sangat mahal 80 juta. Memang ya sekali lagi kita sebagai fans kadang melihat ya ini kan bukan uang kita dan segala macam. Enggak, tapi kalau gue sih melihat ya ini klub gue gitu loh. Gue nggak pingin klub mengeluarkan uang 80 juta ya lalu untuk nothing. Gue melihat sih kalau gue dengan amatiran apa yang harus dilakukan oleh Erik ten Hag dengan 80 juta di diri Harry Maguire adalah memperbaiki ya, karena itu investasi yang cukup tinggi, uang yang sudah dibayarkan oleh klub 80 juta. Tentu saja tidak bijaksana kalau 80 juta ini kan sudah terjadi musim-musim sebelumnya. Angel Di Maria kita loss banyak ya kan harganya. Romelu Lukaku pun juga demikian. Ya hal-hal demikian sih atau mungkin Alexis Sanchez yang gajinya terlampau mahal sekali tapi kontribusinya tidak maksimal, akhirnya dilepas juga kan. Hal-hal demikian yang harus dihindari, harus diperbaiki. Jadi gua melihat sih ya harus diberikan treatment dan ini merupakan salah satu treatment yang tepat sebenarnya dengan menyingkirkan sementara ini di bangku cadangan ya. Tapi Erik ten Hag di wawancara mengatakan ya akan ada porsi lagi untuk Harry Maguire, kalau kurang lebih kalau menurut gua sih kalau dia bisa memperbaiki penampilannya, karena tentu saja bukan cuma Harry Maguire, Victor Lindelof pun juga akan sulit sekarang ini untuk menembus posisi inti melihat solidnya duet Lisandro Martinez dan juga seorang Rafael Varane. Tapi jangan lupa Manchester United ini kan kompetisi 4 loh diikutin ya kan. Pertandingan cukup padat, cukup banyak, ada Piala Dunia pula. Jadi kedalaman skuad ini harus diperhatikan. Sudah melepas Eric Bailly ya kan. Sisanya sekarang siapa? Phil Jones, Victor Lindelof, Axel Tuanzebe, termasuk juga Harry Maguire. Jadi harus bisa dimanfaatkan betul. Tentu saja tidak semua pemain bisa masuk tim inti ya, ada persaingan di sana, tapi sekali lagi harus bisa dimanfaatkan. Lalu melepas Dean Henderson menurut gua nih tepat ya, dilepas secara loan. Alex Telles ini secara loan juga. Nah, Alex Telles ini menurut gua mungkin nanti akan dilepas dijual kali ya, karena melihat persaingan dengan Luke Shaw. Melihat dulu keadaan Luke Shaw bagaimana sih, karena Tyrell Malacia ini pelan tapi pasti sekarang ini mendapatkan posisi inti ya di tim Manchester United. Selebihnya kalau dilihat dari perimbangan pemasukan dan pengeluaran itu memang sangat gapnya sangat besar. Tapi gue juga melihat ya kembali lagi posisi Manchester United cukup sulit tidak bermain di Champions League, sehingga ketika mendatangkan pemain-pemain ya harganya mahal seperti kayak Casemiro ya kan, karena Madrid juga tadinya tidak ada rencana untuk melepas Casemiro. Beda contohnya kayak Adrian Rabiot ya, contoh nih ya, memang diproyeksikan dilepas oleh Juventus kan, jadi harganya murah. Anthony harganya 100 juta, luar biasa ya, karena Ajax tidak ingin melepas sama sekali. Ajax bahkan menggenggam dengan sangat erat. Tapi di sisi lain sang pemain spesifik ingin Manchester United. Manchester United secara spesifik ingin sang pemain ya, artinya sangat spesifik dua posisi ini antara Anthony dan juga Manchester United, yang mengakibatkan harganya akhirnya cukup tinggi. Karena ya Ajax tidak melepas, Anthony ingin Manchester United ingin Anthony. Alternatif yang lain disiapkan tapi tidak begitu dilirik oleh Manchester United kalau gue lihat, sehingga akhirnya ya 100 juta. Plus ya mungkin karena Champions League itu tadi tidak diraih oleh Manchester United. Ini mengingatkan gue betul ketika Manchester United mendatangkan Paul Pogba ya, dimana harganya juga mahal karena pada saat itu Manchester United tidak bermain di Champions League. Cuman bedanya waktu itu gue nggak tahu siapa yang ingin Paul Pogba, apakah manajemen atau Jose Mourinho, sehingga ketika datang pun akhirnya tidak maksimal ya kan, sampai dengan cabutnya dia dari Manchester United tidak konsisten ya. Mudah-mudahan ini tidak terjadi dengan Anthony, karena dia direkomendasikan betul oleh seorang Erik ten Hag. Jadi ada faktor besar yang berbeda. Secara keseluruhan kalau mungkin memberikan poin 1-10 pergerakan di bursa transfer, baik itu mendatangkan maupun melepas, gua mungkin akan memberikan angka 8 untuk secara keseluruhan ya kinerja manajemen Manchester United di pergerakan bursa transfer ini. Memang betul ada pemain-pemain yang tidak bisa didatangkan ya kan,
yang terbesar adalah Frenkie de Jong, di mana sudah investasi waktu cukup panjang, cukup lama, tapi akhirnya gagal. Lalu sempat ada gejolak Cristiano Ronaldo juga, itu menurut gue masuk poin juga ya. Bagaimana Manchester United masih kesulitan untuk melepas pemain dengan harga yang bagus, itu juga menurut gue jadi faktor lain juga. Cuman kesuksesan mendatangkan pemain-pemain yang direkomendasikan langsung oleh Erik ten Hag ini juga faktor positif, walaupun dengan harga yang ya karena memang sekarang market juga seperti inilah keadaan sepak bola. Kurang lebih demikian ngobrol ringan amatiran tentang pergerakan di bursa transfer Manchester United di hari Jumat pagi ini. Insya Allah next akan gua preview menghadapi Arsenal untuk pertandingan hari Ahad. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Bagaimana menurut Sobat Football United nilai dari manajemen Manchester United di bursa transfer kali ini? 1-10, poin berapa, alasannya apa? Drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Sehat-sehat terus sekeluarga, murah-murah rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.